Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nendini Alawiyah, mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 1902158. Dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan yang telah saya rancang bersama beberapa teman saya yang bernama Stargrow Integrated Farming dengan jenis usaha agriculture. Alasan saya memilih usaha ini karena berawal dari suatu masalah lingkungan di mana para peternak membuang feses dari ternaknya itu secara sembarangan di lingkungan sekitar sehingga terjadi pencemaran lingkungan dan masyarakat tidak nyaman dengan adanya bau dari feses tersebut. Selain itu, tim kami juga pernah melakukan survei ke salah satu desa di daerah Subang. Nah, di sana para peternak membuang fesesnya itu ke dalam sebuah lahan dan sekarang lahan tersebut sudah menjadi seperti pulau feses. Kenapa? Karena itu sudah berlangsung beberapa puluh tahun dan tidak ada yang mengetahui seberapa kedalaman dari pulau feses tersebut. Oleh karena itu, saya dan beberapa teman saya di Fakultas Peternakan inisiatif ingin mengolah feses ini menjadi suatu pupuk organik. Selain menyelamatkan lingkungan, juga bisa lebih bermanfaat lagi untuk kehidupan kita. Nah, selain itu, kami juga ingin membuat para petani mengubah kebiasaannya yang menggunakan pupuk kimia. Karena penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus itu lumayan juga impact-nya terhadap kesuburan tanah. Nah, lama-kelamaan, jika petani ingin melakukan penanaman kembali, itu harus menggali tanah lebih dalam lagi. Kenapa? Karena tanah-tanah yang di atas itu sudah tidak subur lagi akibat dari penggunaan pupuk kimia. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kami ingin merubah kebiasaan petani beralih ke penggunaan pupuk organik. Ya, seperti sesuai dengan visi kami ingin menjadikan Indonesia sebagai bintang pangan organik dunia. Selanjutnya kita beralih ke aspek positif dan juga negatif dari usaha saya karena tentunya setiap usaha memiliki plus minusnya. Lalu apa saja sih aspek positif dari Stargrow ini? Nah, yang pertama adalah membuat sistem integrasi yang dapat menjaga lingkungan dengan pemanfaatan limbah bidang pertanian juga peternakan. Jadi selain memanfaatkan feses yang tadi, kami juga menggunakan limbah pertanian, lebih tepatnya jerami dalam proses pengolahan produk kami. Sehingga dari sana terjadilah integrasi antara pertanian dan juga peternakan. Kemudian yang kedua adalah membantu peternak dan petani dalam hal distribusi produk yang mereka hasilkan. Jadi ketika petani sudah menggunakan produk kami, nanti hasil dari pertaniannya itu akan kami bantu distribusikan ke konsumen karena itu merupakan pangan organik. Terus kemudian yang ketiga adalah mendukung SDGs. Ya, sesuai dengan salah satu tujuan SDGs ingin menjadikan Indonesia sebagai bintang pangan organik. Kemudian yang keempat adalah pemecah masalah pencemaran lingkungan, bidang peternakan juga pertanian. Seperti yang sudah saya paparkan, karena adanya pencemaran lingkungan itu, kami inisiatif ingin memanfaatkan feses dari peternakan ini menjadi suatu produk sehingga pencemaran lingkungan dapat teratasi juga kan. Kemudian yang terakhir aspek positifnya itu adalah perkembangan pangan organik. Nah, ketika nanti para petani sudah beralih ke penggunaan pupuk organik dan meninggalkan pemakaian pupuk kimia, itu nantinya pangan organik juga semakin berkembang di Indonesia. Selanjutnya adalah aspek negatif dari Stargrow ini. Nah, yang pertama, konversi lahan lama karena tanah sudah terkontaminasi oleh pupuk anorganik atau pupuk kimia. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasannya ketika para petani menggunakan pupuk kimia secara berlebihan atau secara terus-menerus itu dapat mengakibatkan lahan yang paling atasnya itu menjadi tidak subur dan itu memerlukan waktu yang cukup lama dalam menyuburkan kembali tanah tersebut. Kemudian yang kedua adalah pertanian organik kurang diminati petani. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri sih bagi kami bagaimana membuat para petani menjadi tertarik terhadap produk kami, khususnya produk organik ini. Dan kami sudah memiliki alternatif yaitu dengan percobaan lahan terlebih dahulu dengan menggunakan pupuk organik Stargrow dan nanti hasil dari percobaan ini akan disosialisasikan kepada para petani.
Dan kami juga akan mengadakan seminar bagaimana manfaat dari penggunaan pupuk organik ini. Kemudian yang terakhir adalah pesaing yang banyak di antara penyedia pupuk. Nah, jadi kami di sini memiliki banyak persaingan juga ya, di dalam bidang agriculture ini, khususnya pupuk organik ini. Jadi itu merupakan salah satu tantangan bagi kami bagaimana caranya membuat petani lebih memilih produk yang kami hasilkan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai analisa SWOT dari Stargo ini. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Lalu apa saja sih kekuatan yang dimiliki oleh Stargo? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaannya. Yang pertama adalah menghasilkan sistem integrasi yang dapat menjaga lingkungan dengan pemanfaatan limbah bidang pertanian dan juga peternakan. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan bahwasannya selain bidang peternakan, kami juga ingin mengintegrasikan antara pertanian dan juga peternakan. Jadi dua bidang ini. Kemudian selanjutnya adalah membantu peternak dan petani dalam hal distribusi produk yang mereka hasilkan. Itu kan nanti peternak menghasilkan hasil dari panennya, itu kita akan membantu distribusi kepada konsumen. Kemudian yang ketiga adalah pemecah masalah pencemaran lingkungan, bidang peternakan juga pertanian. Ya, tadi juga sudah dijelaskan bahwasannya masalahnya seperti ini dan terjadilah pencemaran lingkungan dan kami memiliki alternatif solusi bagaimana cara mengatasinya, yaitu dengan mengolah feses ini menjadi suatu produk. Kemudian selanjutnya weaknesses atau kelemahannya. Itu yang pertama, konversi lahan lama karena tanah yang sudah terkontaminasi oleh pupuk kimia. Ya, memang lama, namun ini merupakan kelemahan dari usaha kami. Namun kami juga sedang merencanakan suatu alternatifnya bagaimana supaya prosesnya lebih singkat lagi. Kemudian yang kedua adalah teknologi pengolahan masih tradisional. Ya, karena peralatan dan perlengkapan yang kami miliki memang masih tradisional belum modern. Kemudian yang ketiga kelemahannya adalah produk belum diteliti lebih lanjut dan pengaplikasiannya. Jadi tadi kan kami akan melakukan uji coba ya, namun ini tuh masih dalam perencanaan, belum mengimplementasikannya di lapangan. Namun insya Allah bulan sesudah beres COVID-19 kami langsung melakukan uji coba pupuk dari Stargo ini. Kemudian selanjutnya opportunities atau peluang dari bisnis saya ini. Yang pertama mendukung SDGs. Nah, dengan kami mendukung salah satu tujuan SDGs, itu merupakan suatu peluang bagi kami untuk mengembangkan usaha kami. Kemudian yang kedua adalah perkembangan pangan organik. Nah, jadi dengan nanti berkembangnya pangan organik di Indonesia itu merupakan suatu peluang bagi kami juga untuk memajukan usaha. Kemudian yang ketiga adalah membentuk sistem produksi yang berkelanjutan dengan memberdayakan petani dan juga peternak. Jadi integrasi ini tidak hanya berlangsung dalam waktu yang singkat, namun ini itu berkelanjutan dan nanti juga petani dan peternak juga menjadi lebih diberdayakan dalam bidangnya masing-masing. Kemudian yang terakhir, threats atau tantangan yang kami miliki di usaha Stargo ini, itu yang pertama adalah pertanian organik kurang diminati petani dan ini merupakan suatu tantangan. Namun kami sudah memiliki alternatif solusi bagaimana caranya membuat petani menjadi lebih tertarik dalam menggunakan pupuk organik. Kemudian yang kedua adalah pesaing yang banyak di antara penyedia pupuk. Ya, memang kami juga memiliki banyak pesaing, tidak hanya Stargo ini, seperti iGrow dan lain-lain yang sudah membooming sekali di Indonesia. Namun kami akan berusaha bagaimana caranya membuat produk kami ini menjadi lebih unggul lagi. Kemudian yang ketiga adalah jumlah produksi akan turun dalam proses peralihan ke pertanian organik. Karena memang sih ada penggunaan pupuk kimia itu ada plus minusnya, yaitu plusnya yaitu menghasilkan hasil panen yang lebih banyak, sedangkan pupuk organik ini bisa dibilang lebih sedikit daripada pertanian yang menggunakan pupuk kimia. Namun ini merupakan tantangan, namun kami akan berusaha untuk
untuk membuat Indonesia menjadi pangan organik, karena ini pun demi kebaikan kita bersama. Lalu setelah melakukan analisa SWOT dan setelah memperhitungkannya, akhirnya ide bisnis saya ini berada di kuadran 1, di mana strategi untuk memenangkan persaingan di kuadran ini adalah melakukan promosi dengan dukungan data hasil percobaan dari kualitas produk Stargrow dan membantu mendistribusikan hasil tani dari konsumen Stargrow, dari para petani yang menggunakan pupuk Stargrow, sehingga terjalin suatu kerjasama yang saling menguntungkan, yang juga membuat konsumen semakin tertarik terhadap perusahaan kami. Selanjutnya kita akan bahas mengenai analisa pesaing daripada usaha Stargrow ini. Yang pertama, pesaingnya adalah iGrow. Kelebihannya menghubungkan pemilik lahan dengan pemilik dana, kemudian memulai proyek berdasarkan permintaan, kemudian mendistribusikan hasil ke partner, kemudian yang terakhir adalah melakukan pemberdayaan petani. Namun memiliki kekurangan juga, yaitu yang pertama tidak memproduksi pupuk, yang kedua tidak mengintegrasikan bidang-bidang terkait seperti bidang pertanian dan juga bidang peternakan. Kemudian yang kedua adalah TaniHub. Nah, TaniHub ini juga merupakan salah satu pesaing Stargrow karena memiliki beberapa kelebihan, diantaranya mendistribusikan langsung ke konsumen, kemudian memiliki lembaga Tani Fund untuk membantu permodalan, kemudian sudah memulai pertanian organik, dan yang terakhir melakukan pemberdayaan petani. Tapi juga memiliki kekurangan, yaitu tidak memproduksi pupuk, juga tidak mengintegrasikan antara bidang-bidang terkait seperti pertanian dan juga peternakan tadi. Kemudian yang terakhir, pesaing Stargrow adalah pupuk Indonesia. Nah, di mana pupuk Indonesia ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu memproduksi pupuk organik serta kimia. Jadi mereka ini memproduksi 2 pupuk, yaitu anorganik dan juga organiknya. Yang kedua, kelebihannya adalah memproduksi pupuk yang bersubsidi, dan yang terakhir adalah memproduksi herbisida. Tapi memiliki kekurangan juga, yaitu diantaranya yang pertama tidak mengintegrasikan bidang-bidang terkait, dan yang kedua adalah tidak melakukan pemberdayaan petani. Lantas bagaimana sih cara untuk mengatasi persaingan tersebut? Nah, di sini kami memiliki beberapa strategi untuk mengatasi persaingannya. Yang pertama adalah integrasi pertanian mulai dari skala rakyat. Jadi kami ini membuat pupuk organik sebagai inputnya. Kemudian probiotik dan juga cacing dari pengolahan feses ternak yang selama ini mencemari lingkungan. Kemudian yang selanjutnya adalah mendistribusikan pupuk organik ke petani, sekaligus memberdayakan petani untuk memproduksi pangan organik. Jadi setelah kami melakukan seminar ataupun sosialisasi ke para petani mengenai pupuk organik, nah di sana kami akan memberdayakan petani supaya lebih tertarik untuk memproduksi pangan-pangan organik. Terus selanjutnya adalah membantu mendistribusikan hasil pangan petani. Nah, setelah mereka sudah tertarik untuk memproduksi pangan-pangan organik, nah di sana kami akan membantu juga untuk memasarkan produknya, untuk mendistribusikan hasil panen dari pangan organik yang diolah oleh para petani itu kepada para konsumen. Kemudian selanjutnya adalah memproduksi pakan dari limbah pertanian. Nah, itu yang yang jerami itu kami juga akan mengolahnya menjadi suatu produk probiotik ataupun pakan untuk peternakan. Kemudian strategi yang terakhir adalah mendistribusikan hasil pengolahan jerami dan probiotik ke peternak. Jadi setelah nanti dihasilkan suatu produk probiotik dari Stargrow, kami akan mendistribusikan ke para peternak supaya mereka menggunakan probiotik ini sebagai pakan untuk para ternaknya. Ya, lanjut kita akan bahas mengenai produk dari Stargrow sendiri, atau lebih tepatnya deskripsi produknya. Nah, produk yang kami tawarkan atau yang kami jual adalah berupa pupuk organik cair, pupuk organik padat, probiotik, dan juga cacing. Nah, alhamdulillah sampai saat ini kami sudah memproduksi pupuk organik cair, namun untuk cacing, probiotik, dan juga pupuk organik padat itu masih dalam proses pengolahan, belum berupa produk. Kalau pupuk organik cair itu atau POC sudah ada produknya, dan alhamdulillah juga sudah mulai terjual di masyarakat maupun para petani.
Lalu apa saja sih manfaat daripada adanya produk-produk Stargrow ini kan? Jadi produk kami memiliki beberapa manfaat, yaitu diantaranya mengandung unsur hara mikro dan juga makro, serta mengandung mikroorganisme yang dapat bersimbiosis dengan akar tanaman guna menghasilkan hormon pertumbuhan, memfiksasi nitrogen, melarutkan fosfor, kemudian penghasil osmoprotektan pada kondisi kekeringan, dan juga penghasil osmolit tertentu yang dapat membunuh mikroba patogen. Lalu untuk probiotiknya sendiri itu mengandung mikroorganisme baik yang dapat memperlancar proses pencernaan ternak, terutama ternak ruminansia. Lalu untuk pangan organik kami akan membantu menjaga input produksi petani dan peternak supaya terhindar dari bahan-bahan kimia. Ya, sekarang kita akan bahas mengenai keunikan dan keunggulan daripada produk-produk Stargrow ini. Nah, tentunya produk ini sudah pasti ramah lingkungan. Bahkan dengan memakai produk ini kita dapat menyelamatkan bumi daripada pencemaran bidang limbah peternakan dan juga limbah pertanian. Selain itu, Stargrow juga mendukung SDGs atau Sustainable Development Goals dengan tujuan nomor 2-nya, yaitu mengakhiri kelaparan dengan target 2030, kemudian menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan juga menerapkan praktek pertanian yang tangguh dan meningkatkan produksi atau produktivitas. Kemudian membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, kemudian cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana alam lainnya, serta secara progresif ini memperbaiki kualitas tanah dan juga lahan dengan pupuk organik ini. Kemudian Stargrow juga memiliki visi yang sangat mendukung terhadap terwujudnya SDGs dengan tujuan nomor 2 tadi, dengan kualitas produk yang dapat menjawab daripada tantangan-tantangan tersebut. Lanjut, sekarang kita akan bahas mengenai manajemen pemasaran, yaitu menentukan konsumen berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu, mulai dari segmentasi, yaitu mengelompokkan konsumen terlebih dahulu. Nah, yang pertama geografi. Kami di sini konsumennya itu memilih negara-negara Indonesia, kemudian provinsinya Jawa Barat, dan kota atau kabupatennya yaitu Bandung dan Sumedang. Karena kebetulan rumah produksi kami ini berada di Ranca Ekek, di mana Ranca Ekek ini merupakan salah satu daerah perbatasan antara Sumedang dan juga Bandung. Dan kelebihannya itu Sumedang ini memiliki banyak banyak peternak yang mana limbah dari peternakannya itu bisa kami olah dijadikan bahan baku dan kami angkut ke rumah produksi dengan jarak yang lumayan bisa dibilang lebih dekat, seperti itu. Kemudian untuk demografinya itu jenis kelaminnya konsumen terbagi dua, yang pertama perempuan dan juga laki-laki. Kemudian usianya itu yang pertama remaja 15 sampai 17 tahun, yang kedua dewasa lebih dari 20 tahun ke atas. Selanjutnya yaitu tingkat pendapatan. Nah, di sini kami menggolongkan menjadi 2 golongan. Yang pertama konsumen yang berpendapatan menengah, yaitu kisaran nominal 3 sampai 4 jutaan. Kemudian yang kedua adalah golongan yang berpenghasilan atas, yaitu kisaran 6 juta sampai 12 jutaan. Yang terakhir adalah segmenting berdasarkan psikografi, yaitu konsumen dengan golongan miskin, menengah, dan juga kaya. Kemudian gaya hidupnya itu seluruh gaya hidup seperti pensionalis, naturalist, aspiris, the golden years, dan lain-lain. Selanjutnya adalah berdasarkan nilai-nilai yang dianutnya, di mana kami mengelompokkan menjadi 2 golongan konsumen. Yang pertama rasional, yang kedua irasional. Nah, konsumen berdasarkan tipe rasional ini mementingkan mutu daripada produknya itu sendiri dan juga pelayanan yang menyesuaikan dengan kemampuan daya belinya. Selanjutnya yang kedua adalah konsumen yang irasional. Nah, kalau yang irasional ini biasanya mudah tertarik dengan dengan produksi yang mereka ketahui. Jadi ketika mereka sudah tertarik terhadap produk yang dipromosikan, maka mereka akan memiliki
Dan yang terakhir adalah kepribadian. Di sini kami menggolongkan menjadi 2 golongan. Yang pertama konsumen yang potensial, kemudian yang kedua adalah konsumen yang loyal. Selanjutnya kita membahas mengenai targeting atau penargetan. Nah, di sini kami memilih calon konsumen yang sudah dikelompokkan berdasarkan ciri dan karakteristik tadi untuk mengetahui mana yang cocok ditawarkan produk StarGrow. Yang pertama berdasarkan geografi. Nah, di sini kami sudah dalam proses pengembangan perusahaan ini sudah tentu memilih negara Indonesia, kemudian provinsinya Jawa Barat, dan untuk kota atau kabupatennya Bandung, Desa Lewiliang, dan juga Sumedang, Desa Sindulang. Kemudian yang kedua adalah demografi. Nah, demografinya ini berdasarkan jenis kelaminnya, kami milih perempuan dan juga laki-laki, dua-duanya merupakan target daripada konsumen produk kami. Kemudian yang kedua adalah usianya. Usianya itu kami tidak menargetkan harus berapa, yang pasti kami menyediakan produk ini untuk petani, peternak, dan juga masyarakat umum yang memang membutuhkan produk-produk dari StarGrow. Kemudian yang ketiga adalah tingkat pendapatan. Nah, tingkat pendapatan ini kami memilih golongan yang berpenghasilan 1 juta ke atas, karena berdasarkan hasil survei kami di salah satu desa di Sumedang, itu para peternak tidak menentu dari penghasilannya. Kadang mereka konstan di nominal 3 juta ke atas. Kadang juga ketika turun penghasilan peternak itu bisa jatuh ke sekitar 1 jutaan. Jadi yang pasti kami menyediakan produk ini sekali lagi untuk golongan-golongan yang memang membutuhkan daripada produk-produk StarGrow. Kemudian yang terakhir adalah kemudian selanjutnya adalah tingkat pendidikan. Nah, untuk pendidikan ini kami juga tidak terpaku harus SD, SMP, SMA ataupun perguruan tinggi. Itu yang pasti petani, peternak, dan juga masyarakat umum. Jadi sekitar karena beda-beda ya, kadang ada petani yang pendidikannya itu hanya sampai sekolah dasar, kadang ada SMP, kadang ada SMA, kadang juga perguruan tinggi kan. Jadi yang pasti mereka petani ataupun peternak, masyarakat umum yang membutuhkan produk kami. Dan yang terakhir agama, ini kami juga agama tidak terpaku terhadap satu agama, yang pasti mereka yang membutuhkan daripada produk StarGrow ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah psikografi. Nah, psikografi ini kami menargetkan ke golongan yang menengah dan juga kaya, karena tidak mungkin ya orang-orang yang tidak mempunyai uang atau orang bisa secara kasarnya kita memanggil orang-orang yang miskin membeli produk ini, karena mereka juga mungkin masih mempertimbangkan apa-apa yang lebih dibutuhkannya. Kemudian untuk gaya hidup, kami di sini memilih 6 gaya hidup daripada konsumen yang kami targetkan, yaitu yang pertama adalah functionalist, succeeders, moral majority, the golden years, sustainers, dan yang terakhir adalah subsisters. Lanjut, nilai-nilai yang dianutnya itu kami menargetkan konsumen yang berperilaku rasional dan juga irasional. Kemudian yang terakhir adalah kepribadiannya, kami menargetkan konsumen yang potensial dan juga konsumen yang loyal terhadap produk-produk daripada StarGrow ini. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai positioning atau penempatan, yaitu cara agar produk kita mudah diingat oleh konsumen daripada StarGrow ini. Nah, yaitu StarGrow hadir sebagai solusi dari berbagai masalah di bidang pertanian dan juga peternakan untuk mengubah stigma masyarakat terkait besarnya manfaat daripada feses dan juga limbah pertanian jika diolah dan menghasilkan produk yang mendukung terciptanya pangan organik dan juga ramah lingkungan. Jadi selain Indonesia mengembangkan pangan organik, lingkungan juga yang tadinya tercemar oleh feses-feses peternakan itu menjadi bisa teratasi oleh pengolahan produk daripada StarGrow ini. Dan yang paling penting adalah StarGrow ini menyajikan produk mulai dari pupuk untuk pertanian dan juga probiotik untuk pakan daripada peternakan dengan tagline atau slogan hidup sehat dengan pangan organik.
Alasan kami memilih slogan tersebut karena sesuai dengan tujuan Stargrow, yaitu ingin menyelamatkan bumi, ingin menyelamatkan lingkungan daripada pencemaran limbah peternakan ataupun pertanian dengan berpola hidup sehat, yaitu menggunakan pangan organik dan menghindari penggunaan pupuk kimia. Kemudian lanjut kepada keunggulan daripada produk-produk Stargrow, yaitu yang pertama POC dan juga pupuk organik padat, yaitu pupuk-pupuk ini mengandung unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium, serta terdapat bakteri penambat nitrogen dan juga pelarut fosfor yang bisa menghasilkan osmoprotektan dan hormon pemacu pertumbuhan. Nah, selain itu pupuk ini juga dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Lalu yang kedua adalah probiotik, di mana probiotik ini memiliki keunggulan yaitu berperan sebagai substrat mikroorganisme untuk hewan ternak melalui pakan yang memberikan efek positif dan juga memperbaiki keseimbangan mikroorganisme alami di dalam saluran pencernaan daripada ternak-ternak tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu produk atau jasa daripada perusahaan Stargrow ini sudah dijelaskan tadi juga. Yang pertama adalah pupuk organik cair, pupuk organik padat, dan juga cacing serta probiotik. Lanjut yaitu mengenai harga. Nah, di sini kami menentukan harga untuk pupuk organik cair dengan volume 1 liter itu harganya adalah 45.000. Kemudian untuk setengah liter itu 26.500 dan untuk 0,25 liter adalah 17.500. Lalu untuk pupuk organik padat dengan volume 5 kg ini kami menjualnya seharga 16.000. Kemudian untuk 10 kg kami menjual dengan harga 30.000. Dan untuk probiotiknya untuk 1 liter itu kami menjualnya dengan harga 20.000 dan untuk 0,5 liter kami menjualnya dengan harga 17.500. Selanjutnya untuk tempat atau distribusi daripada produk Stargrow ini kami memilih 2 tempat, yaitu yang pertama retail, yang kedua official online seller. Nah, untuk retail ini kami membuka toko pertanian resmi milik Stargrow khususnya di daerah kawasan yang dekat dengan pertanian dan juga peternakan. Kemudian yang kedua kami memilih kemitraan dengan toko-toko pertanian secara umum dan juga kemitraan dengan toko-toko pertanian desa yang berbasis BUMDes. Dan yang terakhir kami juga kemitraan dengan startup pertanian, swalayan, dan juga toko pangan organik. Lalu yang kedua adalah official online seller. Nah, sejauh ini kami masih menggunakan online ini. Jadi e-commerce yang kami gunakan itu diantaranya Shopee, Tokopedia, terus media sosial juga Instagram, Facebook, WhatsApp, dan kami juga menggunakan e-commerce ini karena mengincar dari segi marketplace seperti itu. Lalu yang terakhir adalah promosi. Nah, promosi apa sih yang dilakukan oleh Stargrow untuk memasarkan produknya? Yang pertama secara langsung, yang kedua secara online. Nah, secara langsung ini kami memilih sosialisasi langsung dengan melakukan uji coba dengan tokoh-tokoh pertanian atau peternakan. Kemudian menggandeng koperasi atau kelompok pertanian dan peternakan untuk mendistribusikan produk Stargrow dan melakukan sharing juga seminar-seminar. Lalu yang kedua adalah secara online. Nah, di online ini kami membuat website yang berisi tentang edukasi mengenai pertanian organik, juga latar belakang daripada Stargrow dan keterangan-keterangan produk-produk Stargrow. Lalu membuat iklan dan juga menjual produk di e-commerce dan media sosial. Pembahasan berikutnya mengenai biaya marketing atau pemasaran. Nah, di sini saya membutuhkan 2 komponen dalam memasarkan produk, yaitu yang pertama X-banner dengan harga total 150.000 dan juga iklan-iklan di media sosial. Nah, itu total budgetingnya adalah 700.000. Jadi total keseluruhan dari biaya marketing yang dibutuhkan saat ini adalah 850.000. Lalu alat-alat yang dibutuhkan dalam proses produksi ini ada 16 jenis. Yang pertama aerator,
kemudian tong, kemudian timbangan, kemudian chopper, kemudian skop, kompor gas, ember plastik, karpet limbah, karung, panci, dan juga baki. Nah, ini total biaya keseluruhan daripada alat-alat yang dibutuhkan dalam proses produksi ini adalah 5.489.000. Lalu masuk ke biaya-biaya lain yang dibutuhkan dalam proses produksi, yaitu yang pertama adalah biaya investasi dengan keterangan kandang cacing, yaitu biaya total yang dibutuhkannya adalah 800.000. Kemudian biaya operasional ini dengan keterangan listrik dan air, gaji tenaga kerja, limbah peternakan atau lebih tepatnya feses, kemudian limbah pertanian atau jerami, dan yang terakhir cacing tanah. Ini dengan total biaya operasional yang dibutuhkan adalah 1.955.000. Dan yang terakhir adalah biaya pengembangan dengan keterangan uji unsur hara dan kandungan mikroba, uji coba pupuk lahan sayuran, dan uji coba pupuk lahan herbal. Dengan total biaya yang dibutuhkan dalam biaya pengembangan ini adalah 12.200.000. Jadi total keseluruhan biaya-biaya lain yang dibutuhkan adalah 16.925.000 rupiah. Selanjutnya yaitu membahas mengenai aktivitas produksi yang dilakukan oleh perusahaan Star Grow, yaitu yang pertama mencacah jerami, kemudian menghomogenkan jerami dengan feses ternak, kemudian mendekomposisi campuran jerami dan feses ternak ke dalam suatu karung dalam jangka waktu 1 minggu kurang lebih, kemudian mengeringkan hasil dekomposisi juga dalam 1 minggu, kemudian merendam hasil dekomposisi dengan air panas sehingga nantinya akan menjadi hangat, kemudian melakukan penyaringan atau filter, lalu cairan diaerasi selama 1 bulan, dan nanti ampas dari saringan ini dijadikan media tanam cacing. Kemudian cairan dimasukkan ke dalam kemasan-kemasan yang sudah kami siapkan, dan akhirnya pupuk sudah jadi, sudah disiapkan, tinggal pemakaian. Kemudian kita membahas mengenai biaya produksi. Nah, ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama biaya bahan baku langsung, yaitu diantaranya feses, jerami, juga cacing tanah. Nah, dalam 1 bulan kami ini memerlukan feses 30 kg, jerami 30 kg, dan juga cacing tanah 3 kg. Dengan masing-masing harga, feses ini 15.000, kemudian jerami 30.000, dan cacing seharga 210.000. Dengan total biaya yang diperlukan, biaya bahan baku langsung yang diperlukan adalah 255.000 dalam 1 bulan. Kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini kami memiliki dua operator produksi dengan gaji 1 bulan 1 orangnya 800.000. Berarti total gaji untuk operator produksi ini adalah 1.600.000 dalam waktu 1 bulan. Lalu kita masuk ke perhitungan harga pokok produksi. Nah, yang pertama kan tadi total biaya bahan baku langsung adalah 255.000, kemudian biaya tenaga kerja langsung adalah 1.600.000. Ini maksudnya dalam waktu 1 bulan. Kemudian biaya pendukungnya itu listrik dan air dalam 1 bulan itu adalah 100.000. Nah, jadi total keseluruhan daripada biaya produksi adalah 1.955.000, dan jumlah produk yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 bulan adalah kurang lebih 233 produk. Maka bisa ditetapkan bahwasannya HPP per unit itu adalah HPP per unit daripada produk pupuk organik cair adalah 8.500 rupiah. Jadi berapa sih keuntungan kotor atau omset yang kita miliki dalam per produknya gitu kan, per unitnya. Nah, maka di sini kami menetapkan harga jual dengan volume 1 liter adalah 45.000, maka HPP per unit 8.500 rupiah. Jadi keuntungan kotor atau omset yang didapatkan per unit itu adalah 36.500 rupiah. Kemudian lanjut ke perhitungan menutup biaya operasional. Nah, maka dengan dalam jangka 1 bulan dengan total biaya operasional yang diperlukan 1.955.000 rupiah, dan omset yang dimiliki per unitnya itu adalah 36.500 rupiah, maka kami harus menjual minimal 54 produk dalam 1 bulan untuk menutupi biaya operasional tadi.
Dan untuk perhitungan balik modal ini sendiri, setelah tadi dijumlahkan daripada total biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan nominal Rp23.264.000, maka saya harus berhasil menjual produk sebanyak 638 unit supaya modal saya bisa balik kembali. Ya, kita memasuki ke perkiraan pendapatan selama 1 tahun dari perusahaan Stargrow ini. Setelah dijumlahkan bahwasannya biaya operasional yang dibutuhkan selama 1 tahun adalah Rp23.460.000 dan omset atau laba kotor yang didapatkan selama 1 tahun adalah dengan nominal Rp212.921.500. Maka diperoleh laba bersih selama 1 tahun yaitu dengan nominal Rp206.161.500. Nah, itulah perkiraan pendapatan laba bersih yang dihasilkan dari penjualan pupuk organik cair dan belum termasuk probiotik, belum termasuk cacing dan juga belum termasuk pupuk organik padat seperti itu. Oke, lanjut ke rencana keuangan perusahaan Stargrow. Nah, setelah tadi diperhitungkan bahwasannya modal awal yang dibutuhkan dalam membangun perusahaan ini adalah sebesar Rp23.264.000 dan alhamdulillah kami telah memperoleh modal awal tersebut yaitu dari PWMP Kementan dengan sebesar nominalnya 28 juta. Jadi untuk saat ini modal awal sudah tertutupi karena kami telah mendapatkan hibah daripada PWMP Kementan. Ya, masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu mengenai bisnis model kanvas atau biasa disebut dengan BNC, di mana produk yang dihasilkan daripada usaha ini adalah POC, pupuk organik cair, pupuk organik padat, cacing dan juga probiotik. Kemudian kegiatan utamanya adalah diantaranya mengumpulkan bahan utama atau bahan baku dan memproduksi pupuk, probiotik serta cacing. Lalu untuk sumber daya utamanya adalah aset manusia atau biasa disebut dengan sumber daya manusia. Kemudian aset fisik pada hal ini adalah rumah produksi. Lalu untuk target konsumennya ini adalah petani, peternak, dan juga masyarakat umum. Kemudian strategi penjualan yang kami gunakan adalah yang pertama official online seller, di mana kami menggunakan media sosial dan juga e-commerce sebagai sarana distribusi daripada produk yang kami hasilkan. Ya, selanjutnya retail yang dalam hal ini kami akan membangun toko resmi milik Stargrow, kemudian kemitraan dengan toko pertanian umum dan juga kemitraan dengan toko-toko yang berbasis BUMDes. Kemudian rencana keuangan sendiri, yang pertama ada biaya variabel atau variable cost yang termasuk dalam hal ini adalah marketing, R&D dan juga bahan baku dan produksi. Kemudian yang kedua adalah biaya tetap, yaitu gaji karyawan, sewa tempat, biaya listrik, juga peralatan produksi. Kemudian modal usaha yang kami dapatkan seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwasanya kita mendapatkan dana sebesar 28 juta dari PWMP Kementan. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Lisnawati selaku dosen pengampu daripada mata kuliah pengantar bisnis. Semoga ilmu yang saya dapatkan benar-benar bermanfaat dalam kehidupan saya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.